Om Swastiastu, Tabe Selamat Ninguna, Salam Sujud Kerending Melempang. Saudara-saudara, kita bertemu dalam mata kuliah Purana, masih dalam sekali lagi suasana mencegah penularan COVID-19 sehingga kita belajar secara online, dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah menyangkut keutamaan Purana, dan juga nanti akan kita bahas siapa sesungguhnya pengarang kitab-kitab Purana. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa kitab-kitab Purana memiliki keutamaan, memiliki kelebihan dibandingkan dengan kitab-kitab Weda yang lain, di mana kita tahu ada jumlah pustaka Weda atau kitab-kitab Weda jumlahnya ada ratusan, tetapi kitab-kitab yang tergolong sebagai kitab Purana ini dianggap memiliki keutamaan tersendiri, memiliki kelebihan karena tema-tema yang dibahas di dalamnya itu memiliki kontribusi yang besar dalam bidang filsafat, etika, moralitas, tentang informasi geografi, tentang sejarah, ada silsilah, ada legenda, dan termasuk di dalamnya adalah fabel, mitos, atau kisah-kisah yang lain yang maknanya sering disampaikan secara halus dan tersembunyi dan berlapis-lapis dalam berbagai kisah atau narasi. Nah, keutamaan Purana ini salah satunya adalah kita lihat misalnya di sini ada nanti salah satunya yang berasal dari kitab Garuda Purana. Ada satu kitab Purana ini, salah satunya adalah kitab Garuda Purana. Nah, Garuda Purana itu kita lihat dampaknya atau kontribusi kisah dalam Garuda Purana itu dari sebuah kisah dalam Purana. Pada akhirnya kita lihat dalam konteks masyarakat kita di Indonesia ataupun di negara-negara lain, dari apa yang dikisahkan di dalam Garuda Purana sebagai kendaraan atau wahana Sriwisnu inilah kita lihat kemudian Garuda itu menjadi simbol, ya, Garuda Pancasila menjadi simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, Garuda Pancasila yang kemudian menjadi simbol dari negara Indonesia, dipilih oleh para pendiri bangsa kita sebagai simbol negara kita adalah burung Garuda, termasuk nanti di dalamnya ada perusahaan penerbangan nasional kita bernama Garuda, begitu ya. Itu sesungguhnya Garuda itu berawal atau bermula dari apa yang diceritakan dalam kitab yang disebut dengan Garuda Purana. Jadi apa yang ada di dalam kitab Purana ini sama seperti halnya kitab-kitab Itihasa, ya, itu memiliki keutamaan dalam arti memiliki kontribusi yang besar sebagai panduan etika, moralitas, dan falsafah hidup banyak masyarakat Hindu maupun masyarakat di luar Hindu yang kemudian merasakan apa yang diajarkan di dalam kitab-kitab Purana tersebut layak untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Nah, kemudian keutamaan Purana yang lain adalah ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Purana lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat awam atau masyarakat Hindu kebanyakan jika dibandingkan dengan kitab Caturveda ataupun kitab Upanishad. Ini satu hal yang dinyatakan oleh para sarjana, mengapa ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Purana lebih mudah dipahami atau diterima masyarakat, karena apa yang diajarkan itu mudah diakses, mudah dipahami oleh masyarakat awam, ya, dibandingkan dengan kitab Caturveda misalnya. Kalau kita mau jujur sekarang ini sebagai umat Hindu, meskipun kita mengakui Weda atau Caturveda sebagai kitab Sruti atau kitab yang diwahyukan, tetapi kenyataannya jarang sekali di antara kita yang sudah pernah betul-betul membaca ataupun mendalami ajaran Caturveda itu. Begitu pula ajaran yang ada di dalam kitab Upanishad, ya. Upanishad itu yang sebenarnya berisi ajaran filsafat yang tinggi, tetapi apa yang diajarkan di sana itu sama seperti kitab Caturveda, kurang populer, atau kalau toh populer tapi tidak bisa diakses secara mudah oleh masyarakat umum, ya. Berbeda dengan misalnya kitab-kitab Purana yang ceritanya, kisah-kisah di dalamnya itu menyentuh langsung atau seringkali dijadikan dasar bagi praktek filsafat kehidupan umat Hindu, ya. Karena itulah
para maharsi dan para acarya atau para guru suci pada masa lampau menganjurkan agar seseorang mempelajari dan mendalami berbagai purana dan itihasa terlebih dahulu sebelum ia dapat memahami ajaran-ajaran yang terkandung di dalam kitab Caturveda. Jadi kitab-kitab Purana itu dianggap sebagai prasyarat, ya, prasyarat untuk seseorang kemudian dianggap layak mempelajari kitab Caturveda. Artinya untuk bisa memahami Caturveda mestinya kita terlebih dahulu membaca kitab-kitab Purana, ya, karena memang di dalam Purana inilah berisi penjelasan atau pemaparan yang lebih detail apa-apa yang diajarkan di dalam Caturveda. Ya. Ajaran-ajaran dalam kitab-kitab Purana melandasi dasar dari praktik-praktik ritual dan simbol-simbol keagamaan sehari-hari umat Hindu baik di India maupun di Indonesia pada masa lalu hingga saat ini. Sudah kita ulang ini, kita sampaikan berkali-kali bahwa ajaran dalam kitab Purana sama juga seperti kitab Itihasa yaitu Ramayana dan Mahabharata melandasi dan menjadi praktek ritual dan simbol-simbol keagamaan sehari-hari umat Hindu baik di India maupun di Indonesia pada masa lalu hingga saat ini. Saudara, kita bisa melihat misalnya di dalam masyarakat Jawa nanti ada simbol-simbol yang merepresentasikan kisah-kisah yang ada di dalam kitab Purana. Nanti kita akan bahas secara lebih detail terkait dengan itu. Nah, selanjutnya pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang menyusun atau mengarang kitab-kitab Purana tersebut? Diakui paling tidak ada 18 Purana. Lalu siapakah yang menyusun atau mengarang kitab-kitab Purana tersebut? Nah, saudara, Purana itu sejauh ini identik dengan Maharsi Krishnadwepayana Vyasa atau Resi Vyasa. Kita semua tahu bahwa Resi Vyasa sebelum dikenal sebagai penyusun Purana, beliau sesungguhnya adalah penyusun kitab-kitab yang lain. Salah satunya adalah kitab Mahabharata. Resi Vyasa ini, sebagaimana kita ketahui, nanti memiliki peran yang besar sebagai penyusun atau pengkodifikasi Weda. Ya, beliau yang diceritakan di dalam Purana-Purana ini, nanti beliau Resi Vyasa, Krishnadwepayana Vyasa atau kita kenal sebagai Resi Vyasa atau Bhagawan Vyasa, ya, itu dikenal sebagai pengkodifikasi Caturveda. Nah, selain itu beliau juga yang menyusun kitab-kitab Purana. Ya. Resi Vyasa diakui sebagai penyusun atau tepatnya sebagai kompilator atau penyunting kitab-kitab Purana. Kalau di zaman sekarang mungkin tidak sama persis, tetapi ada istilah editor atau kompilator sebuah buku. Ya, ada berbagai karya kemudian diedit. Beliaulah dianggap sebagai salah satu editor atau penyusun, ya, kitab-kitab Purana. Kemudian sebagaimana diketahui, Resi Vyasa juga dikenal sebagai penyusun kitab Mahabharata. Kita tahu di dalam kitab Mahabharata nanti Resi Vyasa ini berperan penting sebagai guru yang memberikan Sanjaya. Ya, kita tahu Sanjaya adalah sekretaris Dhritarashtra. Dhritarashtra adalah ayahnya 100 orang Korawa. Ini kalau kita kembali ke sana, 100 orang Korawa, Dhritarashtra sebagai seorang raja yang buta yang tidak bisa ikut serta atau hadir ke medan perang Kurukshetra ketika perang di Kurukshetra itu akan terjadi. Nah, yang dilakukan kemudian adalah Dhritarashtra ini mendengarkan cerita atau kisah yang terjadi selama medan perang Kurukshetra itu dari sekretarisnya yang bernama Sanjaya. Sanjaya itu adalah salah satu murid dari Resi Vyasa ini. Resi Vyasa inilah yang kemudian memberikan kemampuan kepada Sanjaya untuk memiliki visi atau kemampuan melihat jarak jauh sehingga mampu menceritakan apa-apa yang terjadi di seluruh medan perang Kurukshetra, percakapannya, peristiwanya, dan semua hal yang terjadi di sana mampu dilihat seolah-olah punya satelit jarak jauh gitu ya. Lalu diceritakanlah kepada Raja Dhritarashtra. Nah, inilah yang peran penting dari Resi Vyasa, bahwa beliaulah yang sesungguhnya memberikan kemampuan sehingga Sanjaya mampu melihat dari jarak jauh. Nanti siapa Sanjaya kita lihat dalam kitab Bhagavad Gita, ya.
bait pertama atau sloka pertama dari Bhagavad Gita mengatakan Dhritarashtra Uwaca. Dhritarashtra berkata, kemudian sloka berikutnya dijawab Sanjaya Uwaca. Ya. Jadi sekali lagi peran Resi Vyasa ini menjadi sangat penting dalam penyusunan kitab-kitab Purana. Beliau diakui sebagai penyusun Purana dan di sini salah satu yang nanti diceritakan di dalam kitab Purana tersebut adalah Resi Vyasa itu sesungguhnya adalah murid atau sisya dari Resi Narada. Ya, Resi Vyasa adalah murid atau sisya dari Resi Narada. Narada tidak lain adalah murid langsung dari Dewa Brahma. Nah, begitulah nanti Resi Vyasa ini diakui sebagai penyusun atau pengarang kitab-kitab Purana yang paling tidak jumlahnya ada 18. Nah, salah satunya saudara, kitab Bhagavata Purana itu disusun oleh Resi Vyasa setelah menyusun kitab Mahabharata. Ya, ini salah satu yang menjadi bukti misalnya dalam kitab Bhagavata Purana. Kemarin kita sudah bahas kitab Bhagavata Purana sekilas apa isinya, itu disusun oleh Resi Vyasa. Ya. Nanti akan kelihatan bahwa apa yang ada di dalam kitab Bhagavata Purana itu merupakan kelanjutan dari kitab-kitab Mahabharata. Namun demikian ada juga yang para sarjana Hindu yang mengatakan bahwa sebenarnya penyusunan Purana atau apa yang ada di dalam Purana itu jauh sebelumnya sudah ada, sebelum Mahabharata sendiri ditulis oleh Resi Vyasa. Karena intinya pengertian Purana itu adalah kisah pada masa lampau, kisah pada zaman purba, kisah pada masa lalu yang akan diceritakan ulang. Ya, biasanya diceritakan ulang dari guru kepada para muridnya atau dari seorang narasumber, narator kepada muridnya. Nah, saudara, karakteristik penyusunan kitab-kitab Purana. Jadi dikatakan bahwa Resi Vyasa itu dianggap sebagai penyusun. Dalam bahasa Inggrisnya adalah compose, ya, author, penyusun kitab-kitab Purana. Nah, yang penting kita ketahui, kita pahami dalam konteks Purana ini adalah bahwa kalau ada istilah penyusun atau pengarang, dalam konteks Purana tidak berarti terjadi proses penulisan, ya. Bukan berarti bahwa kalau Resi Vyasa itu adalah penyusun kitab Purana, bukan berarti pada saat itu kemudian terjadi proses penulisan oleh Resi Vyasa menulis atau mengarang, ya, kitab-kitab Purana ini. Ya, ini yang penting dipahami bahwa konteks penyusunan dalam hal Purana itu artinya terjadi proses penceritaan. Ya, kalau disebut menyusun itu berarti adalah terjadi proses penceritaan atau menceritakan ulang, menarasikan kembali cerita yang sebenarnya sudah ada, tetapi secara lisan, ya, kisah-kisah yang terjadi pada masa lampau. Jadi dalam hal ini yang harus kita pahami adalah ketika Resi Vyasa disebut penyusun itu bukan berarti pada saat itu Resi Vyasa kemudian menuliskan kitab-kitab Purana tersebut, melainkan menceritakan, ya, apa yang terjadi secara lisan. Kita tahu bahwa kitab-kitab Veda itu jauh sebelum kemudian ditulis dalam bentuk tulisan, itu disampaikan secara oral, secara lisan, dari mulut ke mulut, ya, diingat, disampaikan, diceritakan, kemudian itu didengarkan lalu dihafal, ya, tidak ditulis. Kita tahu bahwa ingatan manusia pada masa lalu jauh lebih kuat sehingga mampu mengingat secara detail apa yang pernah dia dengar dan mampu menceritakan kembali cerita tersebut secara utuh kepada orang lain. Nah, jadi proses penyalinan kitab-kitab Purana yang kemudian kita lihat dalam berbagai ilustrasi itu ada buku gitu ya dalam bentuk kitab itu sesungguhnya terjadi jauh belakangan ini. Tapi sesungguhnya ketika Resi Vyasa disebut sebagai penyusun atau pengarang kitab-kitab Purana, sebenarnya beliau adalah menceritakan apa yang ada di dalam Purana tersebut, dalam kisah-kisah tersebut. Nah, salah satu contoh yang ada di sini, saudara, ada ilustrasi proses narasi dalam kitab Bhagavata Purana. Jadi sudah kita singgung pada kesempatan sebelumnya apa itu Bhagavata Purana. Jadi Bhagavata Purana
Kata Bhagavata itu saya kira kata dasarnya sudah sering kita dengar ya, namanya Bhagavata Purana. Purana adalah sejarah atau kisah Bhagavata. Siapakah? Apakah Bhagavata? Kita tahu kalau Garuda Purana berarti kisah tentang Garuda, wahana atau tunggangan Wisnu. Kemudian kita tahu kalau Kurma Purana, seperti yang kita bahas di bagian awal terkait dengan pengadukan lautan susu, Kurma Purana itu menceritakan tentang kurma awatara Sri Wisnu dalam bentuk kura-kura yang menyangga ya, menyangga alam semesta ini pada saat terjadi pengadukan lautan susu untuk mendapatkan amrita. Nah, sekarang siapa itu Bhagavata Purana? Inilah Bhagavata Purana. Nanti kita akan mempelajari, akan mengetahui lebih jauh bahwa ada kata Bhagavata itu sebenarnya berkaitan dengan kata Bhagawan, ya. Bhagawan lalu kaitannya dengan Bhagavad Gita. Jadi Bhagavata Purana, Bhagavad Gita, kemudian ada Bhagawan. Bhagawan dalam konteks kitab Mahabharata itu tidak lain adalah Sri Krishna, ya. Nanti kalau kita membaca Bhagavad Gita, di sana disebutkan Sri Bhagawan Waca. Itu artinya Sri Krishna yang bersabda. Nah, karena Sri Bhagawan Waca, Sri Bhagawan itu adalah Krishna, ya, makanya kitabnya lalu disebut dengan Bhagavad Gita atau nyanyian atau tembang atau kidung yang disampaikan oleh Bhagawan, yaitu Sri Krishna. Lalu ada Bhagavata Purana, berarti ada kaitannya. Bhagavata Purana itu adalah kisah tentang Bhagawan, ya, kisah tentang Bhagawan, kisah tentang Krishna, kisah lengkap ya tentang Krishna yang nanti diuraikan salah satunya adalah lewat ini. Saudara, di sini ada ilustrasi yang mungkin sering pernah Anda lihat atau juga ada yang belum lihat. Mungkin bagi saudara yang dari Keharingan mungkin nama-nama ini terdengar asing, tetapi juga kita akan coba mempelajarinya satu persatu. Setidaknya nama-nama ini yang nanti akan sering kita dengar ketika kita mempelajari kitab-kitab Purana. Saudara, di sini ada ilustrasi di mana tadi dikatakan ketika Purana itu ditulis tanda kutip, itu berarti diceritakan, disampaikan, yang sebenarnya adalah diceritakan ulang. Kisah pada masa lalu diceritakan ulang. Nah, salah satunya adalah kita lihat di sini, saudara. Di sini ada dua pembicara utama, dua orang yang saling berhadapan. Yang satu duduk sebagai guru, dalam konteks ini adalah sebagai narasumber, sebagai pencerita, sebagai yang menceritakan ulang. Kemudian di sini nanti ada orang yang mendengarkan. Ya, ini pendengar utama, tetapi nanti juga ada pendengar-pendengar yang lain yang turut mendengarkan apa yang diceritakan oleh pendengar utama ini. Seperti inilah karakteristik dari kitab Purana, di mana nanti hampir setiap Purana di dalamnya berisi cerita, kisah yang disampaikan oleh seorang guru atau seorang narator, biasanya seorang maharsi, orang suci, guru spiritual, atau para acarya yang kemudian nanti menceritakan kisah yang terjadi pada masa lalu kepada muridnya atau kepada seseorang yang lain dalam konteks situasi tertentu. Nah, nanti di dalam menceritakan kisah masa yang lalu tersebut bisa saja terjadi dialog kembali, ya, bahwa di dalam cerita itu nanti ada terjadi dialog lagi, menceritakan dialog antara dua orang atau lebih, menceritakan dialog di dalamnya ada cerita lagi, atau yang sering kita dengar sebagai cerita berbingkai kalau dalam sastra Indonesia. Di dalam cerita ada cerita lagi, di dalam cerita ada cerita lagi, di dalamnya ada cerita lagi. Inilah karakteristik kitab Purana, di mana yang disebut kisah atau cerita itu diceritakan oleh seorang narasumber, seorang narator, seorang guru, sekali lagi seorang resi kepada murid-muridnya. Nah, nanti di sini bisa terjadi misalnya
ketika seseorang ini mendengar cerita, ada orang lain yang turut mendengarkan. Nah, orang lain yang turut mendengarkan ini karena menghafal atau pernah mendengar dari cerita yang menceritakan atau narasumber di sini, bisa jadi orang-orang atau pendengar ini kemudian menceritakan kembali apa yang pernah didengarnya pada saat terjadi dialog ini, lalu dialog inilah yang diceritakan kembali kepada orang lain, misalnya kepada muridnya, kepada siswanya, kepada orang lain, termasuk di sini ya. Ini nanti sekedar untuk diketahui, ini ilustrasi ini menggambarkan Raja Parikesit ya. Raja Parikesit ini adalah cucu dari Arjuna ya. Mungkin harus kita ingat-ingat Mahabharata ini. Parikesit adalah cucu dari Arjuna, anaknya Abimanyu ya. Ini satu-satunya keturunan Pandawa yang tersisa yang masih hidup setelah berakhirnya perang di medan perang Kurukshetra ya. Jadi nanti kita tahu setelah perang selesai, Mahabharata di medan perang Kurukshetra itu selesai, para Pandawa itu nanti pergi ke Himalaya untuk mencoba mencapai moksa, berupaya mencapai moksa, mengundurkan diri dari kehidupan, lalu pergi ke Himalaya. Nah, pada saat itulah kemudian kerajaan Hastinapura, kerajaan Indraprastha, dan kerajaan-kerajaan yang dimiliki oleh para Pandawa ini diwariskan kepada Raja Parikesit. Nah, Raja Parikesit itu nanti karena sesuatu dan lain hal kemudian takdirnya itu harus mati atau meninggal karena dipatuk ular yang namanya ular taksaka. Nanti kita akan ceritakan lebih lanjut dalam pelajaran selanjutnya. Tetapi hanya sebagai ilustrasi saja bahwa salah satunya karakteristik Purana yang tadi kita katakan, di sini ada seorang pendengar ya. Dalam hal ini adalah Raja Parikesit tadi. Raja Parikesit itu yang kemudian mendapat kutukan untuk mati dipatuk oleh ular taksaka 7 hari setelah peristiwa yang dilakukannya ya. Dalam waktu 7 hari menjelang ajalnya, kemudian Raja Parikesit ini memutuskan untuk mundur dari kerajaan, lalu bertapa ya, bertapa di tepi Sungai Gangga, lalu sebagai upaya untuk mempersiapkan diri menyambut maut, menyambut kematian, Raja Parikesit memutuskan untuk meminta pelajaran rohani dari seorang guru. Nah, ini saudara yang ada di sini diilustrasikan, ini adalah namanya Suka Goswami. Suka Goswami ini adalah anaknya Resi Vyasa. Suka Goswami ini meskipun masih muda tapi memiliki pengetahuan spiritual yang jauh lebih maju dibandingkan para Brahmana, para Maharsi yang ada pada waktu itu. Sehingga kemudian beliau meskipun masih muda ini dipilih sebagai orang yang mendampingi ya, Resi atau Raja Parikesit ini. Saudara, untuk mudahnya kita memahami ilustrasinya, sama seperti kalau dalam kehidupan modern sekarang, misalnya ada narapidana yang mendapat hukuman mati, mendapat pidana mati, artinya dia harus misalnya ditembak, misalnya mati ditembak atau dengan hukuman yang lain. Nah, selama menghadapi proses kematian dieksekusi inilah pasti ada seorang rohaniwan yang ditunjuk untuk mendampingi, untuk mempersiapkan mental terpidana mati ini supaya dia memiliki kesiapan mental, memiliki bekal ya, secara spiritual untuk menghadapi kematiannya. Itu kita bisa lihat bahwa narapidana atau terpidana mati di zaman modern sekarang di Indonesia itu banyak mendapatkan pendampingan spiritual sebelum betul-betul tereksekusi. Nah, begitu juga Raja Parikesit ini mendapatkan pendampingan rohani dari Sukadewa Goswami ini, ya, di hadapan para maharsi selama 7 hari 7 malam berpuasa,
ya, terus-menerus mendengarkan pembacaan ini, yang kemudian di dalamnya salah satu pertanyaan yang diajukan oleh Raja Parikesit adalah apa yang harus disiapkan oleh seseorang ketika dia sudah divonis mati. Apa yang harus diingat? Apa yang harus dipersiapkan? Apa yang harus dilakukan secara mental ketika seseorang sudah tahu bahwa dia akan segera menghadapi maut. Itu ya, kayak orang kalau sudah divonis oleh dokter bahwa umurnya tidak panjang, berarti biasanya orang itu akan lebih religius, lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Begitu juga di sini saudara, yang terjadi nanti adalah Raja Parikesit itu bertanya, apa yang harus diingat, apa yang harus dipersiapkan. Nah, di sini menjawab pertanyaan itu nanti banyak kisah-kisah di masa yang lalu, termasuk kisah tentang Krishna, ya, Bhagawan. Kita tahu para Pandawa diselamatkan oleh Krishna, sehingga 5 orang Pandawa bisa memenangkan peperangan melawan 100 orang Korawa. Itu tidak lain karena bantuan, bimbingan, arahan, atau konsultasi dengan Krishna. Nanti pertanyaan Raja Parikesit adalah siapakah itu Krishna? Siapakah sesungguhnya Krishna yang mampu menyelamatkan 5 orang Pandawa dan memiliki kekuatan yang luar biasa, termasuk menyelamatkan Raja Parikesit ketika terkena panahnya Aswatama, ya, Brahmastra. Sebenarnya Raja Parikesit ini sudah mati di dalam kandungan ibunya karena senjata senjata Aswatama putranya Resi Drona. Nanti kita akan ceritakan lebih panjang tentang itu. Tetapi kemudian dihidupkan kembali, ya, yang sudah mati dalam kandungan dihidupkan kembali oleh Krishna. Di sanalah kemudian saudara Raja Parikesit bertanya, siapa sih Krishna itu sesungguhnya? Siapa sih Krishna? Apa yang beliau lakukan sebelumnya? Kenapa beliau bisa mampu memiliki keajaiban-keajaiban atau melakukan hal yang demikian? Itulah nanti saudara yang kemudian diceritakan oleh ini, ya, namanya Suka Goswami, Sukadewa Goswami. Itu kemudian menceritakan siapa sesungguhnya Krishna. Lalu sebelum Krishna muncul sebagai Krishna, ya, pernah muncul sebagai apa saja Krishna, ya, termasuk nanti penjelmaannya apa saja. Kita tahu bahwa Krishna itu dianggap sebagai awatara Wisnu. Nah, sebelum muncul sebagai Krishna, siapa saja perwujudan-perwujudan Krishna sebelumnya. Nah, disinilah saudara, dari dialog ini nanti akan ada cerita yang kemudian di dalamnya salah satu yang diceritakan adalah tadi, Kurma Awatara. Bagaimana munculnya Krishna sebagai Awatara Kurma, bagaimana Wisnu muncul sebagai Kurma Awatara, di sanalah yang diceritakan tentang pengadukan lautan susu untuk mendapatkan Amrita. Nah, begitulah nanti di dalam cerita itu ada 10 awatara, misalnya 10 awatara Wisnu. Nanti diceritakan apa saja yang terjadi sehingga awatara atau Wisnu perlu muncul misalnya sebagai Narasingha, muncul sebagai Kurma, muncul sebagai Waraha, muncul sebagai Kalki nanti, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang diceritakan. Nah, di dalam cerita itu nanti akan ada cerita. Di dalam cerita itu akan ada cerita kisah-kisah masa lalu yang diceritakan terkait dengan kisah-kisah di masa lalu. Itulah yang disebut Purana. Termasuk nanti akan diceritakan sesungguhnya leluhurnya Parikesit ini siapa. Ya, leluhur para Pandawa itu siapa. Kemudian bagaimana penciptaan alam semesta. Bagaimana para dewa, ya, tercipta. Bagaimana alam semesta ini tercipta. Semuanya itu diceritakan di dalam kitab-kitab Purana. Nah, karena itulah saudara, ya, nanti kita akan paham secara perlahan mengapa Purana ini menjadi penting. Mengapa Purana menjadi penting dan menjadi inspirasi yang sangat penting bagi kehidupan umat Hindu dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja yang nanti akan menjadi isi utama dari kitab-kitab Purana akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Dalam video selanjutnya kita akan membahas apa saja
isi dari kitab Purana. Apa saja yang diceritakan misalnya oleh Resi Sukadewa ini kepada Raja Parikesit, ya. Lalu Purana-Purana yang lain, bagaimana syarat sebuah kitab itu bisa disebut Purana, itu akan kita bahas dalam uh, pertemuan selanjutnya. Demikian saudara, intinya bahwa Resi Vyasa diakui sebagai penyusun kitab-kitab Purana. Tetapi pengertian penyusun bukan berarti beliau yang menuliskan kitab Purana tersebut. Pengertian penyusun berarti adalah beliau yang menceritakan ulang Purana tersebut kepada nanti misalnya di sini ada para maharesi, ada yang lain-lain. Ya, lalu ini tadi adalah ilustrasi bagaimana Resi Vyasa itu memiliki peran penting. Salah satunya adalah putranya sendiri, putra Resi Vyasa ini berperan menjadi salah satu narasumber yang menceritakan kisah-kisah pada masa yang lalu. Kisah yang diceritakan pada masa yang lalu oleh oleh Sukadewa Goswami kepada Parikesit inilah yang nanti kemudian menjadi sumber ajaran yang menceritakan tentang 10 awatara Wisnu. Demikian saudara, nanti kita akan bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana karakteristik kitab-kitab Purana. Demikian Om Santi 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 Om Sahai.